الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa bawala. Raditu billahi rabba wa bil islami dinya wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa hakama wa bil qa'bati qiblata wal muslimin wal muslimati ahwana. Syukur kepada Allah SWT lah yang telah berikan rahmat iman, kesehatan dan kesempatan sehingga hari ini kita telah bersama-sama berada di tempat ini dalam rangka penyerahan beasiswa miskin. Menerima bantuan ini, menerima zakat ini, dari siapa kita terima? Dari Allah SWT melalui perantara Baitul Mal dan para muzaki yang ada di Banda Aceh. Maka mari sama-sama kita mendoakan para muzaki kita, insya Allah Allah berikan kekuatan, kesehatan, keampunan dosanya, dan insya Allah husnul khatimah di dunia wal akhirah. Ala dunia al-Fatihah. Ya, kita berharap Baitul Mal semakin hari lebih profesional di dalam pengelolaan zakat untuk Banda Aceh dan juga terus meningkat para mustahik, muzakinya, sehingga para pemberi zakat terus ada kesadaran. Karena selama ini memang baru kepada lembaga-lembaga pemerintah, kemudian dari TNI Polri yang sudah bersama-sama, tetapi dari masyarakat secara menyeluruh masih kurang karena potensi kita sampai 60 sekian miliar sebetulnya untuk zakat di Banda Aceh setelah hasil survei yang kita lihat. Tapi hari ini alhamdulillah terus ada peningkatan sejak awal dan sekarang mencapai 17 miliar rupiah. Dan tentunya semakin besar jumlah zakat, semakin baik nantinya dari jumlah yang diterima oleh para mustahik. Jadi harapan kita insya Allah mudah-mudahan dengan adanya zakat ini tentu Islam sudah mengatur sedemikian rupa bagaimana memerangi kemiskinan ya melalui zakat. Jadi orang yang ada juga berkontribusi secara positif kepada yang tidak ada. Yang tidak ada sehingga mereka juga akan baik hatinya dan bisa hidup bersama-sama seiring sejalan, tidak ada kecemburuan, tidak ada hal-hal yang membuat kita buruk, prasangka buruk dan sebagainya, karena semua kita punya kontribusi. Yang miskin mendoakan yang kaya berkontribusi memberikan kasih sayang kepada yang miskin. Jadi ya harapan kita Islam yang rahmatan lil alamin ini bisa menjadi contoh untuk daerah-daerah lain di Indonesia, karena sebetulnya Indonesia ini kan didominasi oleh umat Islam. Jika potensi zakat ini betul-betul bisa dimanfaatkan untuk kemaslahatan, untuk peningkatan kesejahteraan, tentu ini akan sangat mudah mempercepat pengurangan angka kemiskinan. Dan alhamdulillah angka kemiskinan di Kota Banda Aceh terus berangsur-angsur terjadi penurunan sampai dengan tahun ini juga menjadi penurunan dari hasil survei yang kita terima dari BPS. Jadi persentasenya dari 8, sekian menjadi 7, sekian. Saya lupa detailnya pastinya. Tapi setiap tahun terjadi penurunan persentase, ada sampai dengan 0, sekian persen, ada 3%. Jadi ini saya yakin dan percaya karena terus-menerus ada perbaikan-perbaikan
baik itu program maupun juga melalui program zakat ini. Jadi ada pemberdayaannya, ada pemberian bantuan juga kepada seluruh para pedagang. Jadi ada rumah, pembangunan rumah. Jadi perbaikan taraf kemiskinan ini makin baik, dan kita melihat juga penerima zakat juga terus menurun. Jadi artinya dari sini bisa kita lihat ada peningkatan ekonomi. Jadi kita harapkan hari ini mereka menerima zakat, besok mereka adalah pemberi zakat, insya Allah.